Halo teman-teman, nah sebelumnya kenalin lagi, aku Rizka. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian semua buat ngobrol-ngobrol dan bahas tentang apa sih itu vlog. Dan kita bakal bahas lagi lebih dalam. Dan kalian tahu nggak sih, pastinya aku nggak sendiri dong kali ini. Aku ditemenin sama narasumber yang merupakan salah satu juri vlog kita di Saca. Nah, kalian daripada penasaran seberapa kerennya juri kita dan narasumber kita kali ini, langsung aja kalian lihat sedikit profil tentang narasumber kita hari ini. Nah, itu dia bintang tamu kita yaitu Kalingga. Siapa sih coba yang nggak kenal sama Kalingga? Namanya udah nggak asing banget nggak sih? Dan kalian bisa lihat sendiri seberapa keren dan profesional banget narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita kenalan langsung nih ya, kita udah nerapin protokol kesehatan dong di sini. Ingat sekarang masih masa pandemi dan juga sebelum kita kenalan langsung dan ngobrol-ngobrol sama Kak Lingga, kalian pasti udah gak sabar kan? Kita langsung aja lihat gimana dan seberapa kerennya karya-karya Kak Lingga ini, oke? Hai Pir, hapus kontak Rifka. Ingin menghapus pesan dan riwayat panggilan darinya? Ya, Bagi saya, yuk, setiap orang pasti diberi kesempatan untuk Satu memilih. teman cerita dikenali. Sapa dia sekarang. Bicara. Abang-abang gendero londo, ngetan sidik kuburan mayit. Ojo susah, ojo Aremania, kok gak duwe kelambine? Ket wingi, gak anak, gak ono, sepuro, kesel. Mbok yo ojo kepacut, lek gak sanggup tak cabut, gak usah gawe ribut. Aku isin lah. Wah, udah deh, udah nggak usah diraguin lagi seberapa keren Kak Lingga ini. Dan kita pasti nggak sabar banget kan buat denger langsung kita ngobrol-ngobrol soal vlog. Langsung aja kita sapa Kak Lingga. Halo Kak Lingga. Halo Rizka, Iya, jadi ini aku manggilnya Kak, Mas atau apa nih? Kak Lingga boleh. Oke, Kak Lingga. Kak Lingga, aku denger beberapa minggu yang lalu Kak Lingga ini jadi pembicara di Paradise Academy ya Kak? Ya sharing lah ya istilahnya. sharing. Kita sharing-sharing Gimana tentang tuh, Kak? gimana cara buat film lah istilahnya. Tapi dari sisi sinematografinya. Jadi kita bikin film, tapi kita bahas tentang tata kameranya. Jadi bagaimana kita menata kamera, elemen-elemennya ditata sehingga menghasilkan visual yang istilahnya bagus lah atau yang kita inginkan lah. Yang terkonsep jadi seperti itu. Jadi itu beda ya Kak sama vlog atau mungkin ada sedikit kesamaannya? Iya, kalau dengan vlog sama-sama media, media untuk menceritakan informasi lah atau menuturkan cerita. Bedanya mungkin cara bertuturnya, cara kita menyampaikannya yang beda. Tapi vlog, film dan lain sebagainya sama-sama media untuk kita menceritakan sesuatu ke penonton. Gitu ya Itu Kak? sih bedanya. Jadi vlog pun apapun sih sebenarnya yang ingin catatan-catatan yang ingin kita sampaikan ke pembaca atau yang sekarang ke penonton itu bisa dinamai vlog juga. Nah, asalkan ada namanya kontennya atau narasinya atau naratifnya. Jadi ceritanya apa sih atau ngomongin apa sih? Yang kedua adalah kalau yang tadi satunya itu namanya kan
selain talking head, how to dan reality. Nah, yang how to ini biasanya kan kita nata kamera, datengin narasumber lain misal untuk ngobrol-ngobrol. Nah, itu bisa, itu jenis-jenis vlog yang memang berkembang dan ragamnya sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, kalau dari 3 kategori itu apa mungkin ada hal-hal tertentu yang kita butuhin beda dengan vlog yang biasa gitu? Iya, kalau secara keseluruhan satu yang kita butuhin adalah kamera ya pasti. Kamera dan alat audio sih. Nah, cuma dari 3 jenis itu tadi baru nih bisa kita breakdown kebutuhannya. Misal yang talking head langsung kan bisa aja pakai HP kita itu. Kan banyak vlogger-vlogger yang langsung pakai HP gitu. Terus yang kedua itu yang butuh kamera, terus alat audio dan misal nata kita artistik gitu misal. Kita butuh properti, jadi seperti itu. Kalau kita vlognya tentang beauty vlog, ya kita butuh properti tentang make up dan lain sebagainya. Jadi kalau equipment untuk bikin videonya sendiri sih ya ke kamera dan alat audio sih. Kan sekarang alat audio tuh ada mic yang bisa langsung nancep di handphone. Nah, itu bisa, atau pakai headset dan sebagainya. Tapi kalau kelihatan biar bagus nggak pakai headset, ya langsung ada itu yang langsung jacknya itu langsung di kamera gitu, di HP itu. Nah, jadi teman-teman bisa bikin vlog lewat HP aja ya. Nah, bisa untuk banget. Itu kan ada sebutan vlogger ya. Itu apa mungkin ada kriterianya Kak buat bisa disebut vlogger, atau hanya dengan satu video kita udah disebut vlogger gitu? Ya secara teori seseorang yang ingin menceritakan catatannya atau menyampaikan sebuah pesan kepada penonton dengan metode yang tadi 3 tadi sebenarnya sudah bisa disebut vlogger. Hanya yang membedakan adalah konsistensi ya mungkin ya. Nah, kalau orang yang konsisten terus, nah orang akan bisa menyebutnya dia vlogger karena karya-karyanya banyak. Tapi kalau cuma satu aja ya mungkin belum ya, karena belum ada yang mengenal. Tapi secara kegiatan dia nge-vlog itu sudah, tapi mungkin belum vlogger gitu ya Kak. Jadi seperti itu sih. Jadi gimana caranya biar vlog kita itu lebih dikenal dan dapat viewer action yang baik dari penonton, biar kita juga bisa dapat sebutan vlogger itu dari orang-orang. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang viewer, ditonton orang, terus kemudian terkenal dan lain-lain, itu sebenarnya itu impact saja ya, efek. Yang penting kan sebenarnya kalau kita bikin apapun termasuk vlog, nomor 1 kita konsisten. Misal dari konten saja ya. Dari konten kita misal bahasnya tentang makanan, ya udah kita bahas tentang makanan aja. Nah, dari situ nanti jadi jujukan orang atau jadi tujuan orang buat aku pengen lihat orang makan makanan-makanan luar nih. Berarti vlogernya si ini karena dia fokus di makanan, kemudian dia jalan-jalan itu khusus untuk makanan dan sebagainya. Misal beauty, vlogger beauty juga seperti itu. Jadi sebenarnya konsistensi sih yang membuat dia akan dikenal dan dapat viewer yang sebagaimana mestinya lah. Jadi nggak mikir dulu nanti view-nya berapa atau aku nanti jadi vlogger apa enggak. Yang penting ya kamu sampein aja apa yang ada di diri kamu, apa yang pengen di-share dari diri kamu, sampein. Nah, kasusnya kan beda sama orang yang sudah terkenal duluan ya. Misal artis A, B, C itu nggak konsisten sebenarnya nggak apa-apa. Masih ada penontonnya karena yang dipentingkan adalah sosoknya. Kan bisa kita lihat jenis-jenis vlog yang daily vlog. Jadi yang si sosok ini ngapain aja sih selama hari A, B, C, D, E. Apapun yang dia kerjakan itu pasti ada viewernya. Bedanya itu sih. Tapi kalau yang memang belum terkenal, ngerintis dari awal, ya carilah yang konten yang kamu itu nyampaikannya jujur, terus kemudian konsisten di jalur itu sih. Dan kemudian nanti di situ kamu bisa dikenal orang. Jadi kuncinya adalah konsisten. Nah, teman-teman pasti dan aku juga jadi pengen coba dan berusaha buat konsisten. Aku juga suka sih Kak sama vlog dan udah ikut beberapa lomba dari aku SMP. Dan
kira-kira bisa nggak sih Kak, aku atau mungkin teman-teman kedepannya bisa ke bidang yang lebih kayak Kak Lingga sekarang dan bisa jadi kayak Kak Lingga sekarang gitu? Bisa sih sebenarnya kalau apalagi sekarang ya. Sekarang itu kan apa-apa video, Iya. apa-apa YouTube misal. Makanya dulu mungkin sebelum YouTube belum serame sekarang, vlogger itu namanya vlogger, tapi sekarang karena masuk YouTube kan jadinya YouTuber. Tentang apapun kontennya, walaupun itu dia ngevlog atau dia masak atau dia ngapain. Nah, kalau ngomongin bisa apa enggak, ya sangat bisa. Ini maksudnya era generasi kalian lah yang apa namanya, apa-apa itu pakai video sekarang. Nge-share apapun pakai video, terus bahkan tugas-tugas sekolah sekarang sudah video kan. Bener, online. Nah beda zaman saya dulu yang video itu bukan jadi kayak belum primer gitu, jadi masih nulis ngumpulin apa yang pakai kertas. Nah sekarang apa video. Terus platform-platform yang kita untuk eksis di media sosial pun misal TikTok gitu ya, itu juga video kan, untuk kita nayangin tari dance kita, tips-tips dan lain sebagainya. Kalau ngomongin bisa banget. Itu Jadi kalau untuk vlog itu nggak harus kita upload di YouTube ya Kak, di TikTok juga bisa. Itu udah disebut vlog atau bukan sih Kak? Nah kalau itu tergantung media saja sih sebenarnya. Yang penting vlog itu kan sebenarnya kita tadi kita membagi catatan kita atau apa yang ingin kita share, itu namanya vlogger ya. Iya. Nah, soal media ini nanti yang bergeser. Tadi kan kalau kamu banyaknya di YouTube jadinya ya YouTuber. Kamu banyaknya di Instagram jadinya selebgram. Iya, benar-benar. Jadi sekarang tuh gitu, memang tergantung medianya kamu di mana gitu. Tapi yang penting adalah kegiatan vlog itu sendiri sih yang penting. Kegiatan vlog itu sendiri yang penting, sebelum kamu nanti diukur nanti di-upload di media mana yang lebih efektif gitu. Apakah di konten saya lebih efektif di YouTube, di TikTok atau di platform lain? Itu nanti. Yang penting ngevlog dulu lah, baru itu nanti dianalisis. Gitu. Kalau konten ini tuh penontonnya di mana sih, gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, kayaknya kita udah dapet banyak tips banget dari Kak Lingga ya, dan teman-teman pasti udah nggak sabar banget buat cobain itu di rumah, siapa tahu juga bisa jadi kayak Kak Lingga sekarang ini. Nah, kayaknya waktu kita udah cukup deh ya, dan ngobrol-ngobrolnya sama Kak Lingga udah cukup karena waktu kita udah buru-buru, dan kalian nggak usah buru-buru pergi dulu karena abis ini bakal ada yang nemenin kalian lagi, yaitu Kak Christopher. Dan aku tahu banget kalian pasti kangen sama Kak Christopher kan. Dan dia bakal temenin kalian buat bahas-bahas musikalisasi puisi dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Nah, buat kalian yang masih kepo sama Kak Lingga, mungkin Kak Lingga apa sih Instagram sama YouTube-nya? Ada @lingga.permadi. Mungkin bisa ditampilin nggak? Nah, teman-teman lingga.permadi langsung harus stalk dan juga follow, subscribe, like, apapun itu ya. Dan juga buat teman-teman juga yang masih kepoin akun Sacha atau Semada Makara, kalian bisa lihat di bawah. Kalian bisa follow dan juga stalking. Nah, oke, makasih banyak Kak Lingga atas waktunya dan bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi, amin. Ya, harus dong. Amin, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi.